Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah dari Pendidikan Jasmani 5C dengan NIM 1806020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 6, yaitu tentang hipotermia dan tenggelam. Namun yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang hipotermia. Apa sih hipotermia itu? Nah, hipotermia adalah hilangnya panas tubuh lebih cepat dari panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh, sehingga tubuh suhu rendah kurang dari 30 derajat Celcius. Apa sih penyebab hipotermia? Nah, jadi hipotermia itu terjadi akibat ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Jadi sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang, jadi menyebabkan hipotermia. Nah, adapun contohnya yaitu terlalu lama berada di tempat dingin, kemudian ada mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, kemudian ada terlalu lama mengenakan pakaian basah, lalu terlalu lama di dalam air. Selanjutnya yaitu beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia, antara lain suhu rendah, faktor angin, air, usia penderita, penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi, kemudian penyalahgunaan alkohol dan kekurangan makanan. Nah, hipotermia dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada jenisnya yaitu hipotermia akut atau emergency. Nah, kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya saat seseorang jatuh ke kolam yang sangat dingin. Kemudian ada hipotermia akibat kelelahan. Nah, pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas, jadi sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Lalu ada hipotermia kronis. Nah, jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Nah, ada beberapa gejala dan tanda hipotermia. Yang pertama, hipotermia sedang. Gejalanya yaitu menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat, nadi lambat, kemudian gangguan penglihatan, reaksi manik mata lambat, atau penurunan respon. Kemudian ada hipotermia berat. Yang pertama itu pernapasan sangat lambat, kemudian denyut nadi sangat lambat, kemudian tidak ada respon, manik mata melebar dan tak bereaksi, kemudian alat gerak kaku atau tidak, kemudian ada tidak menggigil. Nah, dari gejala dan tanda-tanda tersebut kita harus tahu atau bagaimana cara penanganan hipotermia, baik itu hipotermia sedang atau hipotermia berat. Yang pertama itu kita harus memeriksa atau penilaian dini, memeriksa fisik terlebih dahulu. Lalu kita harus memindahkan penderita dari tempat dingin misalnya ke tempat yang agak hangat. Kemudian jaga jalan napas. Nah, jadi jaga jalan napas di sini, jaga atur atau napasnya seperti itu. Kemudian ganti pakaian yang basah. Nah, jadi ketika orang tersebut hipotermia atau memakai pakaian yang basah, kita wajib menggantinya. Lalu beri minum atau makanan bila dia sudah sadar. Kemudian pantau tanda vital dan rujuk. Seperti itu. Jadi kemudian bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukanlah tindakan seperti contohnya itu pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat. Jadi pindahkannya secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan dapat memicu
dan denyut jantungnya berhenti. Nah, harus hati-hati karena dapat memicu jantung, sangat berbahaya. Kemudian jika pakaian yang dikenakan basah, wajib menggantinya yang kering, pakaian yang kering atau yang sangat hangat. Kemudian tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel tebal agar hangat. Jika dia sadar dan mampu menelan, berikan minuman dan hangat. Nah, berikan kompres hangat kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Lalu hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, atau lampu panas untuk menghangatkan hipotermia. Karena panas yang berlebihan dapat merusak kulit dan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Nah, jadi kalau ada yang hipotermia itu kita tidak boleh menggunakan air panas, bantal pemanas, atau lampu pemanas karena itu akan memicu detak jantung menjadi tidak teratur. Lalu ada komplikasi hipotermia. Nah, penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, komplikasi di sini dapat muncul, yang pertama itu frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Lalu ada chilblain, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Lalu ada transfoot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Lalu ada gangren atau kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu pencegahan hipotermia. Jadi ada beberapa langkah sederhana dalam mencegah hipotermia. Yang pertama itu jagalah tubuh Anda sekering mungkin. Jadi hindari mengenakan pakaian basah dalam jangka waktu yang lama karena dapat menyerap panas tubuh. Kemudian gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Ya, gunakan jaket yang tebal agar suhu tetap terjaga. Lalu gunakan topi, sal, sarung tangan, kaos kaki, sepatu bot ketika akan beraktivitas di luar rumah. Lalu lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Kemudian hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. Konsumsilah minuman dan makanan yang hangat. Mungkin sekian pemaparan kedaruratan medis 6 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.